Pernah nggak sih ngerasa yakin banget sebuah email itu asli, tapi ternyata itu penipuan? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas modus penipuan PayPal yang baru, yang saking canggihnya bisa ngecoh bahkan pengguna yang paling hati-hati sekalipun. Kenapa? Karena penipuannya seolah-olah datang langsung dari PayPal. Coba deh, bayangin sebentar. Kita semua kan udah tahu ya cara ngecek alamat email pengirim, lihat-lihat tautan yang aneh. Tapi gimana ceritanya kalau email penipuan itu beneran dikirim dari server resmi PayPal? Pertanyaan ini nih yang bikin semua aturan keamanan yang kita tahu jadi goyah. Dan ini bukan cuma teori loh, ini beneran curhatan nyata dari seseorang di Reddit yang hampir aja kena tipu. Dia udah ngelakuin semua pengecekan yang benar, tapi kok ya tetap aja hampir kejebak? Yuk kita cari tahu kenapa. Oke, sekarang kita bedah bareng-bareng ya. Kita bakal pakai kasus dari pengguna Reddit tadi buat ngerti gimana cara kerja penipuan yang super meyakinkan ini langkah demi langkah. Coba bayangin ini kejadian sama kamu. Lagi santai, buka email, tiba-tiba ada tagihan dari PayPal buat transaksi kripto ratusan dolar. Padahal kamu sama sekali nggak ngerasa beli apa-apa. Jantung langsung deg-degan kan? Panik pasti. Nah, disinilah letak jeniusnya penipuan ini. Kamu kan langsung sigap ngecek, alamat email pengirimnya beneran dari PayPal. Coba arahin kursor ke linknya. Semuanya ke paypal.com. Secara teknis, email ini 100% sah. Loh, terus penipuannya di mana dong? Jadi, kalau semua tanda-tanda teknisnya bener, di mana letak tipu-tipunya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian investigasinya nih. Kita bakal pecahin teka-teki ini buat nemuin penipuan yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita. Kan biasanya kita selalu diingetin buat ngecek tanda-tanda phishing yang klasik ini. Kalau email resmi dari PayPal, pasti nyapanya pakai nama lengkap kita, bukan Dear User. Terus mereka juga nggak akan bikin kita panik atau minta password lewat email. Ini kan dasar-dasar keamanan yang udah kita hafal di luar kepala. Dan inilah jawabannya. Penipu itu nggak memalsukan email dari PayPal. Tapi mereka justru menyalahgunakan fitur resmi PayPal buat ngirim tagihan palsu. Jadi email yang kamu terima itu notifikasi asli dari PayPal tentang sebuah tagihan yang isinya palsu. Gila kan? Celah ini yang mereka manfaatkan. Oke, jadi gimana cara ngelindungi diri dari modus kayak gini? Gampang kok. Terapin aja aturan 3 langkah ini. 1. Jangan pernah klik link apapun di email yang mencurigakan. Selalu buka aplikasi atau website PayPal langsung. 2. Periksa detailnya baik-baik. Jebakannya sering ada di kolom catatan, biasanya isinya nomor telepon palsu buat dihubungi. Dan ketiga, kalau emang butuh bantuan, cari nomor customer service yang resmi di websitenya, bukan dari email. Penipuan tagihan ini cuma salah satu dari banyak banget taktik mereka. Sekarang kita coba perluas pandangan kita dan lihat modus-modus penipuan lain yang juga ngincir pengguna PayPal. Karena ya prinsip dasarnya seringkali mirip-mirip. Modusnya tuh macem-macem, tapi tujuannya cuma satu, bikin kita panik dan bertindak gegabah. Mulai dari phishing email yang biasa, SMS palsu, sampai penipuan canggih buat penjual, pura-pura kelebihan bayar. Mereka bahkan bisa nyamar jadi customer service atau bikin aplikasi PayPal palsu. Pasti familiar banget kan sama judul email kayak gini? Nah, ini taktik yang mainin rasa takut. Mereka mau kita panik, nggak mikir panjang, dan langsung klik link berbahaya yang udah mereka siapin. Kalau yang tadi mainin rasa takut, yang satu ini beda lagi. Dia mainin harapan. Taktik ini seringnya nyerang para penjual. Penipu ngirim email palsu yang bilang pembayaran udah masuk. Dengan harapan si penjual langsung kirim barang sebelum sadar kalau uangnya tuh nggak pernah ada. Selain takut dan harapan, ada lagi nih taktiknya, yaitu bikin masalah palsu. Nanti kamu dapat email yang bilang ada error di akun. Tujuannya, ya apalagi kalau bukan biar kita panik dan buru-buru masukin data-data sensitif ke website palsu mereka. Oke, kita udah tahu nih cara-cara mereka nyerang. Sekarang waktunya kita siapin pertahanan. Di bagian ini kita bakal bahas langkah-langkah konkret yang bisa kamu ambil buat ngelindungin akun. Baik itu buat pencegahan ataupun kalau udah terlanjur kejadian. Hal pertama dan yang paling penting, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini artinya sekalipun penipu tahu password kamu, mereka tetap gak bakal bisa masuk akun tanpa punya akses ke HP kamu. Ini langkah yang krusial banget, jadi wajib diaktifin. Terus gimana kalau udah terlanjur ngeklik link atau masukin data? Tenang, jangan panik. Langsung lakuin langkah-langkah ini. Ganti password, aktifin 2FA kalau belum, cek semua riwayat transaksi, terus hubungin PayPal dan bank kamu lewat jalur resmi. Penting juga nih,
Jangan lupa laporin. Dengan ngelaporin, kamu nggak cuma ngelindungin diri sendiri, tapi juga bantu orang lain. Langsung aja terusin email phishing yang kamu dapat ke alamat email resmi PayPal, phishing@paypal.com. Kalau ada masalah transaksi, pakai fitur laporkan masalah di akun kamu. Biar pertahanan kita makin kuat, kita perlu ngerti lebih dari sekedar teknisnya aja. Kita perlu paham, kenapa sih kok penipuan kayak gini masih aja berhasil? Yuk kita intip sedikit sisi psikologis yang dimainin sama para penipu ini. Ada sebuah penelitian yang nemuin angka yang lumayan bikin kaget. Ternyata 78% email penipuan itu pakai bahasa yang mendesak, yang maksa kita buat cepet-cepet bertindak. Mereka tahu banget kalau kita lagi buru-buru, kita jadi gampang bikin kesalahan. Jadi, ini dia poin kuncinya. Ancaman terbesar itu sebenarnya bukan peretasan teknis yang canggih. Ancaman terbesarnya itu adalah rekayasa sosial. Para penipu ini memanipulasi emosi kita, rasa takut, serakah, rasa urgensi, buat ngebajak logika dan cara kita ngambil keputusan. Ini nih senjata-senjata andalan mereka. Mereka menciptakan urgensi biar kita nggak sempat mikir. Mereka menanamkan rasa takut kehilangan, mereka meniru pihak berwenang pakai logo dan bahasa yang resmi. Dan kadang, mereka mancing pakai iming-iming hadiah atau keuntungan gede biar kita masuk perangkap. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu. Setelah tahu semua ini, lain kali ada email darurat soal uang yang masuk, apa yang bakal kamu lakuin? Apa kamu bakal langsung bereaksi karena emosi? Atau kamu bakal berhenti sejenak, tarik napas, dan mulai investigasi dulu? Pilihannya ada di tangan kamu.